Hai, assalamualaikum. Selamat datang di pembacaan Potato Tarot. Untuk pembacaan kali ini adalah kapan seseorang yang kau harapkan itu menghubungimu kembali, ya. Mungkin dikarenakan kalian di sini bisa aja di sini ada patah hati, ya. Bisa aja patah hati, ada perpisahan, kemudian ada perasaan yang hilang. Setelah berpisah, bukannya lega tapi hilang. Dan di sini kalian tuh sudah mencoba untuk berusaha untuk memasuki tahap baru tanpa dia, tetapi di sini saya nggak tahu, energi dia tuh masih terasa, ya. Energi dia tuh masih terasa sehingga membuat kamu tuh mungkin masih mengejar bayang-bayangnya. Dan di sini mengharapkan apakah dia akan menghubungimu kembali, kapan dia akan menghubungimu, dan lain-lain. Kita akan baca energinya dia dulu, ya. Kita akan baca sama-sama energi dia dulu. Energi dari orang yang ingin kau ajak komunikasi. Wow, teman-teman, sekarang ini saya ngelihatnya dia sedang healing, ya. Banyak banyak emosi yang menurut aku tuh tidak stabil dari dia. Dia sekarang ini kayak lebih gini, oh iya, sejak aku putus sama kamu gitu ya, sama kamu maksudnya yang kamu yang nonton ini, aku tuh lebih kayak bisa fokus ke diriku sendiri, ya. Aku lebih self healing sendiri. Aku lebih memperhatikan diriku sendiri. Jadi dia tuh berusaha untuk move on, membuang energi-energi jelek, ya. Di sini dia masih memiliki keyakinan bahwa cinta yang baik itu akan datang untuk dia. Tuh, teman-teman. Aku bisa melihat di sini untuk energi orang ini itu kayak masih mengharapkan cinta baru, ya. Masih mengharapkan cinta baru, ada cinta baru yang datang dan dia harus healing dulu untuk bisa jatuh cinta lagi, ya. Bukan berarti sekarang ini ada, tapi dia harus healing dulu dari semuanya baru jatuh cinta lagi. Bagaimana tanggapan dia tentang kamu? Tentang kamu. Kamu itu adalah kondisi di mana ya mungkin saat ini itu kayak kaset yang rusak, ya, berputar-putar, ya. Ada memori di situ kalau aku lihat, ya, ada memori, ada kenangan, ada sesuatu yang mungkin masih belum bisa banyak dilupakan dari kamu. Ya, memang dia bilang ya kamu tuh udah cerita kemarin sih sebenarnya, cerita kemarin, tetapi tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena ada beberapa event atau ada beberapa kejadian yang mungkin mengkaitkannya dengan kamu, ya. Dia tuh berpikir mungkin bahkan kamu sendiri di sini sudah bertemu dengan orang lain. Mungkin kamu di sini mau ngedate, gitu. Dia punya pikiran seperti itu. Dan di sini sebetulnya dia bilang relationship is over. Mungkin dia berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dengan ngedate dengan orang lain, ya. Dan sekarang kita akan cek di sini apakah dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Apakah ia ingin berkomunikasi dengan kamu? Pertama, dia jelas, ya, dia tuh masih ada rasa sayang. Masih ada rasa cinta. Bisa jadi ini kejadiannya ada perselingkuhan, ya, teman-teman. Bisa jadi kamu di sini yang mungkin kegap atau dia kegap, ya. Intinya aku ngelihatnya dia masih ada rasa sayang sama kamu. Dia masih merasa kamu itu adalah orang yang masih bisa nyambung sama dia, ya, masih yang paling mengerti sama dia. Nah, di sini sih aku ngelihatnya
Apakah dia mau aktif duluan untuk ngomong sama kamu? Enggak. Tapi apakah dia akan menyambut ketika kamu komunikasi atau menghubungi dia? Aku bilang iya. Ya mungkin kan kalau misalnya nggak ada kejadian, nggak ada kesalahan, itu berarti nggak ada pelajaran gitu kan. Di sini jujur sih teman-teman, dia itu lagi healing ya. Dan kalau kamu menuduh atau melihat dia deket sama yang lain, itu pun nggak serius. Bahkan ada yang tidak memilih untuk pacaran dulu karena pengen healing. Sebenarnya di sini dia itu cuma pengen healing. Kemudian kalau misalnya memang dia sudah merasa siap ya, dia baru mikir itu. Jadi sekarang ini nggak dipikirin teman-teman. Dia tuh pengen bener-bener pure healing. Kalau misalnya dia tidak menghubungi kamu, atau mungkin tidak membalas respon kamu, ya dikarenakan memang dia tuh pengen healing dulu. Ya, nggak mudah buat orang-orang di umur tertentu dan pada situasi tertentu tiba-tiba kalau udah kandas langsung cari pacar baru, kecuali memang udah bosen dan memang udah sedia backup dari jauh-jauh hari. Aku ngelihatnya di sini energinya healing teman-teman. Jadi ya masih ada bisa kesempatan buat kamu untuk ngobrol lagi sama dia dari hati ke hati. Saran aku jangan lewat chat tapi langsung aja ketemuan. Oke? Saya ngeliat energinya ke kamu nih masih kayak nahan gitu loh. Tapi masih terbuka karena dia masih ada rasa sayang sama kamu. Tuh. Dia ke kamu itu masih ada rasa kesel. Ya, masih ada rasa kesel, masih ada sesuatu yang mungkin dia juga belum bisa jelaskan ke kamu. Kenapa kita bisa putus dan lain-lain ya. Dia pengen banyak ngomong sama kamu. Ada sesuatu unek-unek yang pengen dia ungkapkan bahwa sebenarnya dia tuh masih nggak mau kehilangan kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen kembali sama orang ini, memperbaiki keadaan, aku persilahkan ya. Lampu hijau banget. Di sini aku ngelihatnya dia tidak tertarik untuk dating dengan orang lain. Dia masih kayak dalam masa kesedihan pasca berpisah dengan kamu. Dan bahkan di sini tuh kalau ngeliat orang lain ngedate ya, itu mungkin buat dia kesel gitu loh. Kok aku bisa gagal? Dia tuh kayak merenungi kenapa hubungan ini itu tidak bisa baik-baik aja. Kenapa hubungan ini tiba-tiba tuh kayak chaos. Ya, tapi dia juga ada takut. Ada rasa takut untuk hubungin kamu duluan. Saran aku begini teman-teman. Kalau misalnya kamu mau menghubungi dia, coba untuk tanya kabar ya. Stepnya tanya kabar dulu. Udah itu kapan ada waktu ketemuan yuk. Tapi aku nggak mau lewat ini. Aku pengen ngomong aja. Maksudnya aku pengen silaturahmi. Aku pengen bicara banyak hal. Mungkin ada hal-hal yang tadinya aku tanggapi dengan emosi, tapi sekarang udah enggak. Gitu ya. Bagaimana? Kenapa dia tuh nggak mau komunikasi ke kamu duluan? Ego teman-teman. Ya, aku ngeliat di sini egonya besar. Ya, dia masih kayak gengsi untuk komunikasi sama kamu duluan. Tapi ya kalau misalnya sama-sama gengsi di sini, gimana kalian bisa komunikasi, bagaimana kalian bisa bersatu ya. Dia gengsi untuk chatting kamu duluan intinya. Dia sebetulnya intinya pengen ada pertemuan dengan kamu secara langsung, tapi dia sangat malu. Makanya ya setiap dia kepikiran mau hubungin kamu, dia tuh lebih baik diemin dan lari, mengerjakan hal lain, menyibukkan diri supaya saking sebegitunya ngelupain kamu. Apakah di sini ada niatan atau keinginan dari dia untuk kembali padamu? Apakah ada niatan dari dia untuk kembali? Atau apakah dia juga ingin kembali padamu? Ya, pokoknya apakah dia mau kembali atau dia juga mau datang padamu? Kita lihat di sini. Apakah dia mau kembali padamu? Ada kartu Page of Cups ya teman-teman. Sebetulnya gini, untuk kembali pun dia membutuhkan waktu. Jadi nggak bisa langsung gitu loh. Dia tuh kayak tertarik, masih ada rasa sama kamu. Tetapi dia pengen kayak introspeksi diri dulu deh. Mungkin sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk kita ngomongin untuk kembali gitu loh.
karena dia pengen tahu perasaan dia tuh sebetulnya gimana. Yang kedua, dia masih takut atau masih ada sisi traumatik untuk langsung pacaran lagi sama kamu. Sekalipun dia kangen, sekalipun dia merindui kamu ya, mengingat hal-hal kecil, tapi di sini tetap lebih kayak takut untuk melangkah lebih jauh lagi gitu loh. Saat ini mungkin belum. Nah, berat buat dia itu untuk apa ya? Untuk mungkin memaafkan, mungkin kayak ngelupain gitu aja, karena di sini kayak ada rasa sedih yang cukup dalam kalau aku lihat ya, sehingga dia kayak move lagi tuh susah gitu loh, semacam kayak ada traumatik teman-teman di sini. Apakah kalian di sini tuh bertengkar hebat? Apakah ada kata-kata yang mungkin terlontar dari kalian berdua sehingga salah satunya di sini mungkin rentannya dia di pikiran ya. Kenapa dia ini sangat rapuh gitu loh. Dan mungkin di sini tuh sisi hatinya dia, egonya dia ngomong, aku masih nggak mau sama kamu karena aku lagi healing nih, aku lagi sakit. Untuk ketemu sama kamu tuh aku nahan diri. Ya, kenapa aku di sini kayak setiap inget kamu tuh aku tuh kayak mencari kesibukan lain, karena kenyataannya ngelupain kamu tuh sangat sulit gitu loh, dan sangat sakit juga. Jadi di sini kelihatan ya, apakah dia mau kembali. Sebetulnya rasa sayang itu masih ada, tapi saat ini mungkin belum. Kedepannya dia mau gimana sama kamu? Dia juga masih nggak tahu kedepannya harus bagaimana. Karena dia belum memikirkan itu. Apakah dia mau komunikasi dengan kamu dalam waktu yang dekat? Tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Jadi kemungkinan 50% ini juga masih belum, karena hatinya dia masih tertutup. Apa yang dia mau dari hubungan yang bermasalah ini? Di sini sih sebetulnya dia nggak mau jadi beban, ya. Jadi sebetulnya mungkin dia berpikir, dengan aku yang tidak di dekat kamu atau kamu yang nggak di dekat aku, di sini kita nggak saling membebani. Dia nggak mau jadi beban. Kedepannya dia nggak mau jadi beban, makanya dia di sini belum mau berpikir untuk kembali. Apa yang membuat terlalu berat? Ini bisa vice versa ya. Apa yang membuat terlalu berat untuk kembali? Saya nggak tahu baca energi siapa, bisa energi kamu atau energi dia, atau bisa dua-duanya. Di sini ada kartu Knight of Wands ya, mungkin terkait dengan egois, dengan aksi yang mungkin terlalu terburu-buru, sikap yang tidak dewasa di hubungan ini, dan lebih banyak berantemnya. Karena aku lihat ini energinya energi api, jadi itu terasa panas ya. Energi kalian berdua mungkin tidak match, dan kalian berdua itu mungkin belum bisa meredam ego, belum bisa meredam keinginan, masih pengennya tuh bebas mengikuti hati. Kayak misalnya kalian tuh masih umur-umur 20 sampai 26-an, 25-an atau 23, itu masih kayak mengikuti jiwa kita gitu loh. Jadi ya pengen bebas juga, pengen pacaran juga santai, pengen ya pokoknya nggak mau yang berat-berat lah aku lihatnya di sini. Ya, dia nggak mau ada beban, karena di sini tuh kalian sama-sama keras kepala, mungkin sama-sama ingin bebas, sama-sama lantang dalam menyuarakan pendapat, sehingga mungkin ya ada yang tidak siap mental. Ya mungkin dia nggak siap mental dengar apa dari kamu, atau dia ini orangnya terlalu mikir, jadinya dia kayak kedepannya itu bukannya dia nggak mau dari hati, tapi lebih takut. Ini energinya lebih takut untuk memulai kembali atau kembali lagi. Gitu loh, dia nggak mau jadi beban, karena sebetulnya mungkin kalau dia membuka peluang lagi untuk menjalin hubungan kembali sama kamu, di sini dia takutnya itu tidak berimbang, ya takutnya nggak berimbang, makanya dia belum kepikiran apakah dia mau komunikasi sama kamu, yaitu tergantung. Jadi kartu 6 Pentacles ya, mungkin suatu saat nanti kalau seandainya memang dia membutuhkan kamu, misalnya nih kalian
teman kantor dalam pekerjaan, butuh dalam pekerjaan, butuh dalam kayak temen, kayak apa ya, kayak sahabat atau apa, mungkin nanti dia hubungin kamu. Tapi untuk saat ini dia masih belum ada mau apapun. Begitu teman-temanku. Dan sekarang sebagai penutup aku akan coba untuk bacain. Ya mungkin ini menjadi inisialnya. Ini ya teman-teman namanya. Dan aku akan buka satu kartu di sini. Di sini tuh jujur aja dia kayak ada perasaan seperti tidak direspek ya, tidak direspek. Ada juga dia tuh merasa bersalah. Jadi antara dua ya, kondisinya dua. Satu, dia merasa tidak mendapat respek yang dia harapkan dari kamu. Yang kedua juga dia tuh kayak merasa bersalah. Udah gitu aja. Tergantung dari situasi dan kondisinya. Kalau misalnya dia tidak ada salah sama kamu, kemungkinan ya dia tidak direspek. Dia merasa kayak mungkin dia kalau dia laki-laki ya tidak dianggap sebagai laki-laki. Kadang-kadang mungkin energi kamu terlalu berat buat dia. Ya kayak gitulah ya. Inilah akar permasalahannya. Makanya kalau pasangan itu memang kita nggak bisa hanya kayak aku suka sama kamu, tapi kita harus kenal lagi. Ya, dengan orangnya. Kita harus tahu dulu nih orangnya itu kayak gimana sehingga kita bisa menempatkan diri. Dan di sini aku bilang sih tetap pada dikemukakan logikanya aja gitu, dikemukakan logikanya. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa menempatkan posisi dia di diri kita. Coba sekali-kali kalau kamu jadi dia, bagaimana perasaannya, supaya kamu di sini tuh tidak kehilangan kesadaran gitu loh. Ya, untuk bisa dekat sama dia, ya kamu harus mulai banyak berubah, mulai banyak mungkin sabar, mungkin harus lebih respect ke pasangan kamu dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah pembacaannya. Kalau kamu ngarepin dia, coba untuk jalin silaturahmi aja kok. Sebetulnya dia masih suka, cuman mungkin terlalu sakit untuk membuka hati. Itu aja dulu. Butuh ketenangan dan biarkan waktu semuanya yang menjawab. Terima kasih yang sudah keterdinganku untuk hari ini. Salam bahagia semua buat kalian. Assalamualaikum. See you di video selanjutnya. Bye-bye.